Oke, eh, kembali lagi ke kelas Talamedik. Kenalin, aku Yudhistira. Kali ini kita akan sharing tentang organ genitalia wanita. Ini sumber buku yang bisa dipakai buat baca-baca lebih lanjut terkait materi ini. Dan kita akan membahas organ-organ di bawah terkait anatomi dan histologinya. Ada mulai dari vulva, vagina, uterus, tuba falopi, dan ovarium. Ya, kita mulai dari bagian luar dulu. Genitalia externa. Genitalia eksterna itu sebenarnya nama lain daripada vulva. Jadi vulva ini meliputi semua organ-organ yang ada di sini. Ada dari mon pubis, klitoris, kemudian meatus uretra, vestibulum, mayora, labia minora, dan glandula Bartholin. Mon pubis ini sendiri artinya ya seperti namanya, mons itu gunung, pubis itu merupakan suatu regio yang ada di atas daripada kelamin. Jadi kalau teman-teman dulu sempat membaca apa namanya 9 regio yang ada di perut ya, seperti ini kira-kira, ya kan. Nah, pubis itu ada di daerah sini, di bawahnya umbilikal. Kali ini suprapubis. Kemudian mungkin kita lanjut aja sambil aku hapus dulu. Nah, ini membahas tentang sebenarnya ya masuk anatomi juga sih. Ini embriologi daripada genitalia wanita. Jadi kalau kita perbesar, kita fokus ke gambar yang kanan aja. Jadi mulainya daripada perkembangan saat janin itu bisa diperhatikan di sini ada genital tubercle, kemudian ada bentar saya coret-coret dulu. Genital tubercle, kemudian ada labioscrotal swelling, ada plica uretralis dan juga membrana cloaca. Ini semua akan berkembang tergantung kromosom apa yang mengarahkan. Misalnya kan karena kita di sini membahas tentang genitalia eksternal daripada wanita, jadi ya kita arahkan ke wanita aja pada percontohan yang kali ini. Jadi bisa poinnya itu intinya genital tubercle yang warnanya kuning di sini itu dia akan berkembang menjadi kalau pada wanita dia akan menjadi klitoris. Jadi genital tubercle itu akan menjadi klitoris. Pada laki-laki ya gland penis, dia analog memang klitoris dengan gland penis itu analog. Kemudian bagian yang lainnya yakni labioskrotal swelling ini dia berkembang kalau pada wanita itu akan menjadi labia mayora. Ini ya di gambar akhirnya ini yang warnanya ungu gede di kanan sama kiri ini. Terus membrana kloaka ini yang ada di tengah. Dia akan berkembang menjadi banyak. Membrana kloaka itu akan berkembang menjadi yang pertama, vestibulum. Lalu akan berlubang, ada dua di sana. Ada yang pertama itu lubang untuk kencing, meatus uretra. Meatus itu artinya lubang, uretra ya selangnya itu yang menjadi introitus atau liang vagina, tempat keluarnya janin, introitus ya. Yang terakhir adalah plica uretralis. Kebalikannya daripada labia mayor, dia akan berkembang di sini akan berkembang menjadi labia minora. Oke, itu aja kalau yang perkembangan vulva. Kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Nah, ini adalah variasi bentuk-bentuk daripada himen atau biasanya kita kenal dalam bahasa awam itu adalah selaput darah. Ini variasi bentuknya itu ada beraneka macam, tapi di sini saya ambil contohnya 5 aja. Jadi yang pertama ada himen imperforata. Imperforata itu artinya belum tertembus atau tidak ada lubang. Tidak ada lubang, seperti gambarnya, ya, tidak ada lubang sama sekali. Kemudian anular. Anular ini berasal dari kata artinya cincin. Tapi bukan berarti kalau misalnya himen itu sudah berlubang, yang ini tidak berlubang, ini berarti masih apa namanya? Kalau bahasa bahasa awam itu perawan itu atau masih gadis itu kurang tepat ya, karena itu hanya mengarah ke variasi himen aja gitu. Jadi kayak anular ya cincin, misalnya pada gadis ya bisa aja dia punya variasi himen yang anular, bisa juga berikutnya ini ada septa. Septa ini artinya septum. Septum itu artinya dinding. Jadi seperti pada gambarnya ini ada dinding pemisahnya di sini. Septum bisa juga dia punya apa namanya wanita tadi atau gadis tadi itu punya variasi cribriform. Cribriform ini artinya lubang kecil-kecil yang banyak atau lubang-lubang kecil. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir ini parus introitus. Parus ini artinya kalau yang dari saya cari itu parus ini
bisa diartikan partus. Nah, untuk variasi yang terakhir ini dia paling sering ditemukan pada wanita yang sudah memiliki riwayat melahirkan, yang sudah melahirkan gitu aja. Begitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Sekarang membahas luarnya lagi. Tadi kita masuk sedikit ke himen, kita keluar dikit lagi ke perineum ini. Singkatnya perineum ini adalah suatu daerah yang berada di antara vagina, bentar kok mati. Vagina, jadi di sini sampai ke sini. Area ini adalah perineum. Perineum ini dibentuk oleh dua jenis diafragma yang sudah saya tulis di sini. Ada diafragma pelvis dan diafragma urogenitalis. Diafragma pelvis itu letaknya lebih dalam. Kita menyebutnya profunda. Sedangkan untuk diafragma urogenitalis itu berada di lebih lebih permukaan, superficialis. Nah, kita langsung ke gambar anatomisnya aja. Apa aja otot-otot yang menyusun daripada diafragma pelvis. Ini memang banyak sekali nama-nama otot di sini, tetapi kita hanya cukup fokus pada tiga jenis otot. Jadi di sini ada iliococcygeus dan pubococcygeus yang menyusun nambah satu lagi coccygeus di sini. Nah, iliococcygeus, pubococcygeus, dan levator ani bersama-sama itu membentuk yang namanya diafragma pelvis. Berikutnya diafragma urogenital, diafragma yang letaknya lebih ke superficial. Kita hanya berfokus pada tiga jenis otot ini aja, yakni musculus perinealis transversus profunda yang dalam, sama musculus perinealis transversus superficial yang lebih ke permukaan. Yang satu lagi ketambahan ini aja, sphincter uretra externus. Udah tiga ini yang menyusun apa namanya tadi diafragma urogenitalis. Nah, sudah selesai membahas tentang genitalia eksterna, kita sekarang membahas ke genitalia internanya. Kita mulai dari bagian vagina terlebih dahulu. Nah, vagina ini secara sederhananya adalah apa ya bahasa cocoknya ya? Mungkin saluran atau ya struktur aja lah. Struktur yang menghubungkan antara introitus, jadi lubang tadi yang ada di bawahnya meatus uretra externus, dengan yang namanya uterus di sini. Ini uterus. Nah, di tengah-tengah sini baru namanya vagina. Nah, kita lanjut saja ke slide berikutnya. Nah, kita masuk ke yang lebih dalam, tapi masih dalam vagina, kita membahas tentang dinding vagina. Dinding vagina yang penting untuk diketahui adalah adanya fornix. Fornix itu artinya apa? Fornix itu artinya, nama lain fornix ini bisa diartikan plika juga ya, yang artinya suatu arkes, sudut atau lekukan, plika, atau fold. Nah, vagina ini memiliki empat jenis fornik. Jadi fornik anterior, ya, fornik anterior, kemudian lateralis dextra, ini sinistra, ini dextra, kemudian fornix posterior. Bawah. Ya, itu aja sih yang perlu diketahui tentang fornix. Sekarang tentang adanya struktur yang namanya rugae vaginalis. Rugae ini artinya bagian yang berlekuk-lekuk. Kenapa kok ada rugae vaginalis? Jadi ini juga ada fungsinya. Rugae vaginalis itu selain kalau teman-teman dulu SMA kan belajar organ-organ yang memiliki lekukan-lekukan. Contohnya kalau nggak salah itu ya di usus villi, ya kan villi kan berlekuk-lekuk, itu juga bagian lumen daripada ususnya. Nah, di vagina itu juga ada yang berlekuk-lekuk namanya rugae vaginalis. Ada tujuannya. Tujuannya ya selain memperluas menambah luas permukaan, di sana juga ada glandula-glandula yang mengsekresi apa namanya intinya itu kayak lubrikan gitu. Jadi ketika bersenggama itu tidak terjadi gesekan yang melukai daripada dinding vagina. Itu fungsi daripada yang nomor satu ini karena banyak glandulanya di sana. Kemudian yang kedua adalah fungsinya adalah untuk agar liang vagina ini bisa melebar, apa ya nyebutnya ya, ya menambah lebar, melebar gitu aja, melebar. Melebar untuk apa? Melebar untuk persiapan persalinan. Jadi janin itu bisa lewat dengan mudah karena adanya rugae vaginalis ini. Jadi kayak vagina itu semakin lentur. Bayangkan kalau nggak ada rugae vaginalis, sempit,
kasihan kan janinnya itu nggak bisa keluar, terlalu banyak friksi di sana, bahkan juga bisa menyebabkan perlukaan pada dinding vaginanya. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga ada satu struktur penting, teman-teman pasti pernah mendengar dulu itu ada sebutan yang namanya Cavum Douglas. Kenapa kok ini penting? Karena ini penting secara klinis ya. Ketika ini FYI aja. Jadi ketika ada kejadian atau kasus seperti KET, kehamilan ektopik terganggu ya kan, itu tuh bisa menyebabkan ruptur daripada uteri dan menyebabkan perdarahan. Nah, perdarahannya itu bisa berkumpul di struktur yang namanya Cavum Douglas ini. Nah, di mana sih Cavum Douglas itu? Cavum Douglas itu letaknya ada di bagian posterior daripada rahim atau di belakangnya rahim. Jadi ini bisa dilihat di gambarnya, ini kan rahim ini. Ini rahim. Nah, Cavum Douglas itu ada di daerah ini. Atau nama lainnya, nama latinnya sekarang adalah ini excavatio recto uterina. Excavatio itu artinya kantong. Jadi sama kayak ini kan bahasa Inggris ini pouch. Excavatio itu bahasa Latinnya. Excavatio recto uterina. Recto itu diambil dari nama rectum dan uterin itu dari uterus. Jadi memang suatu struktur atau suatu kantong yang letaknya itu di antara rektum dan juga uterus. Nah, selain kantong atau cavum Douglas ini ada lagi nggak? Ada lagi yang ada di depannya. Ya, ini adalah excavatio vesico uterina. Jadi vesiko ini dari vesika apa namanya? Vesika urinaria. Jadi kandung kemih, buli-buli, dan juga uterus. Ada di sini. Ini lebih kecil di sini sudutnya. Nah, ini juga nanti excavatio vesicouterina dan excavatio rectouterina itu juga merupakan struktur yang nanti digunakan dalam menentukan variasi daripada posisi uterus. Tapi kita akan bahas di slide berikutnya aja dulu. Nah, sekarang kita membahas tentang suplai arteri daripada vagina. Khusus untuk materi yang ini, mengenai supply daripada pembuluh darah itu bakal gampang karena gambarnya ini nanti juga pakai yang ini sama-sama aja. Bedanya itu cuma di variasi percabangannya aja. Mungkin aku tambahin dulu gambar pembuluh darah mayornya. Jadi ada di sini itu intinya berasal semua itu dari, aduh kok nggak bisa, dari aorta abdominis seperti ini. Aku gambarin dulu. Nah, aorta abdominis itu kan punya cabang. Ada cabang namanya arteri iliaca communis. Ini kan gede ini aorta. Oke. Nah, ini aorta, ini iliaca, sorry, ini jangan di sini aja deh. Ini aja. Ini iliaca communis. Nah, punya cabang lagi iliaca communis. Ada di sini. Nah, ini dia. Ini iliaca interna atau internal iliac. Iliaca interna. Baru ini iliaca eksterna. Iliaca eksterna. Nah, apa pembuluh darah yang apa namanya menyuplai daripada vagina? Yakni urutannya itu dari aorta abdominis, ya kan, aorta abdominis, nanti dia ke iliaca communis, baru nanti masuk ke iliaca interna. Nah, dari iliaca interna ini kalau saya sambungkan ke sini, nah, dia akan masuk ke sini. Nah, bercabang masuk ke arteri vaginalis ke sini ya. Ini cabang-cabangnya banyak, bisa ke daerah sinilah. Ini ke plexus-plexusnya ini. Oke, itu aja kalau untuk arterinya mudah. Jadi kayak dari aorta abdominis masuk ke iliaca communis, lalu masuk ke iliaca interna, masuk ke apa namanya arteri vaginalis. Sudah dari arteri vaginalis kayak ya udah tinggal menyebar aja lewat percabangan-percabangan kecilnya itu arteriol-arteriol di daerah vagina. Sekarang kita bahas tentang drainase daripada vena. Drainase pada venanya juga nggak berbeda jauh ya, tinggal mengembalikan aja. Cuma bedanya kalau di vena itu dia mainnya pasti berawal daripada plexus-plexus gitu, atau kita nyebutnya merupakan struktur yang ada setelah capillary bed. Jadi kayak kumpulan-kumpulan vena gitu. Kita nyebutnya plexus. Plexus itu kayak jejaring, jaringan gitu, jaringan. Nah, dari kalau drainase vena daripada di vagina itu dia awalnya dari plexus vena vagina yang ada di mana? Ada di sini nih. Ini aja kelihatannya. Nih, ada di bagian sini, ya kan? Nanti dia bergerak, ini bisa digedein nggak ya kira-kira? Oh, nggak bisa digedein.
Oke, jadi dari daerah sini dia akan bergerak ke apa namanya vena uterina. Nah, dari vena uterina akan masuk ke namanya vena iliaca interna. Jadi kayak tinggal dibalik aja tadi arteri ya tinggal diganti aja namanya jadi vena. Dari vena iliaca interna masuklah dia ke vena iliaca communis, baru ke vena cava inferior. Udah gampang. Jadi kayak dari plexus masuk ke vena uterina, masuk ke vena iliaca interna, lalu masuk ke vena iliaca communis, terus ke vena cava inferior. Udah, itu aja kalau yang vagina. Oke, kayaknya yang vagina udah selesai. Kita lanjutkan ke bagian yang uterus atau rahim. Nah, rahim secara anatomis itu dibagi menjadi tiga bagian secara strukturnya. Ada bagian fundus, ya bagian di atas ini fundus, kemudian korpus atau badan, dan juga cervix atau leher rahim. Oke. Nah, uterus itu juga dia itu punya lapisan, tiga lapisan. Jadi ada tiga lapisan otot di sana, terutama di bagian korpusnya. Dia itu punya lapisan yang paling luar itu adalah perimetrium, kemudian yang di tengah myometrium, ya kan peri itu kan artinya luar, di tepi-tepian. Kalau myo ini kan artinya otot, jadi lapisan otot myometrium. Kemudian yang lapisan yang paling dalam adalah endometrium. Ini merupakan lapisan yang menjadi tempat pelekatan daripada janin, tempat janin berkembang. Dan di sana juga ada banyak sekali apa namanya pembuluh darah yang fungsinya juga untuk menyuplai apa namanya lapisan endometrium serta juga memberi nutrisi ke janinnya nanti selain dari plasenta. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, secara histologis endometrium. Jadi ini merupakan potongan melintang daripada lapisan endometrium ya. Endometrium itu ternyata masih dibagi lagi secara histologis. Ada yang namanya lapisan basal dan juga ada namanya lapisan fungsional. Lapisan basal itu adalah lapisan yang melekat dengan lapisan myometrium atau otot basal, dan juga yang kedua adalah lapisan fungsional, lapisan yang langsung bersentuhan dengan janin. Jadi lapisan yang paling dalam. Lapisan fungsional ini adalah lapisan yang nanti akan mengalami peluruhan ketika siklus haid atau siklus menstruasi. Dan kedua lapisan ini juga sama secara histologis. Di sini isinya juga G ini adalah glandula. Jadi banyak sekali apa namanya kelenjar-kelenjar di sana. Kemudian A ini adalah untuk arteri, dan M ini adalah lapisan myometrium. Myometrium. Oke, kita lanjutkan dulu. Nggak bisa dihapus. Oke. Nah, tadi kita kan membahas tentang lapisan myometrium. Myometrium itu ternyata juga ada tiga lapisan. Myometrium itu terdiri dari otot-otot yang dia itu bedanya cuma arah melintangnya aja. Lapisan yang paling luar itu dia melintangnya secara longitudinal atau kayak bisa disebut gampangnya secara vertikal gitu dia. Nih kayak yang paling luar ini ada longitudinal outer layer itu secara vertikal. Yang lapisan di tengahnya itu dia bentuknya oblik, jadi kayak miring. Kemudian yang paling dalam itu adalah apa namanya sirkular, jadi melingkar. Bahasa gampangnya itu horizontal, boleh horizontal, horizontal. Jadi, ada tiga lapisan otot yang nanti juga berfungsi untuk kontraksi uterus. Jadi dalam persalinan nanti otot-otot inilah nanti yang apa ya membantu keluarnya janin ketika persalinan atau partus. Nah, sekarang kita membahas tentang variasi daripada posisi anatomikal daripada uterus. Ada 4 jenis kalau kita highlight. Jadi yang pertama itu ada anteversiflexion, versioflexion. Ya, ini yang ini ya. Yang ini itu anteversion, yang ini ini retroversion, dan yang ini retroflexion, retroflexion. Oke, yang apa namanya yang fisiologis atau yang normal itu adalah anteversiflexion. Ya, kalau anteversion dia itu nah ini tadi yang aku bilang ada hubungannya sama excavatio atau cavum 12 tadi. Kalau anteversion itu dia posisi uterusnya ya mirip dengan apa namanya anteversiflexion, tetapi ante yang anteversion ini dia itu terlalu menempel ke vesika urinaria. Bisa dilihat di sini bahkan hampir tidak ada celah untuk kantong atau excavatio
Excavationo tadi vesico uterina. Nggak ada karena kayak ditempelin gitu sama sama apa tadi sama uterusnya. Dia terlalu menempel sama vesika urinarianya. Dan kalau yang retroversion, dia itu terlalu menempel ke bagian rektum. Makanya bahkan di sini nggak ada celah untuk cavum doublesnya. Kayak kita nggak bisa mengamati adanya excavatio recto uterinanya. Recto uterin. Nah, kalau retroflexion, dia ini bahkan bagian korpus daripada uterusnya itu mengalami fleksi. Fleksi itu mengalami pelekukan. Jadi nggak cuma ke belakang, tapi ini lebih, ya lebih, apa ya, bisa dibilang mungkin lebih berbeda lagi lah. Ya. Jadi kayak korpusnya itu dia menekuk ke belakang seperti di gambar ini. Harusnya kan pada menekuk ke depan, ini menekuk ke belakang sendiri. Ya, variasi yang paling, ya bisa dibilang paling jarang ditemukan. Oke. Nah, kita lanjut ke bagian struktur-struktur yang mendukung atau menyangga uterus. Jadi uterus itu kan letaknya ada di cavum pelvis, jadi di bagian abdomen tapi abdomen yang bawah gitu. Nah, bisa 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 teman-teman bayangkan, cavum itu kan suatu ruangan. Ruangan itu hampa, ya isinya apa namanya organ-organ yang itu disangga oleh ligamen-ligamen atau struktur-struktur lainnya. Karena apa? Kalau nggak gitu ya nanti semuanya jatuh mengikuti gravitasi. Jadi kayak ada apa ya bahasanya itu ada struktur yang membuat organ tersebut itu berada tetap di posisinya. Nah, pada uterus ini struktur tersebut itu adalah ligamen. Banyak sekali ligamen-ligamen yang terlibat dalam menyangga organ uterus ini agar tetap berada di posisinya. Yang pertama itu adalah ligamentum cardinalis. Sayang sekali di gambar ini nggak ada untuk ligamentum cardinalisnya, tapi dia itu intinya ya fungsinya agar uterus itu tidak turun. Kira-kira posisinya itu ada di bagian superior daripada uterus. Kemudian ligamentum rotundum. Rotundum itu adalah nama lain daripada round ligament. Yang mana? Yang ini. Ini ligamentum rotundum. Dia itu fungsinya agar apa ya? Menahan posisi daripada uterus itu agar tetap di posisi anteversion. Jadi kan bisa teman-teman lihat tadi kan posisi posisi rahim itu kan kira-kira seperti ini. Bisa oke kayak gini. Ini kan di sini ada apa namanya vesika urinaria, ya. Ini uterus. Nah, ligamentum rotundum itu kayak seolah-olah dia itu narik, narik uterus ke arah depan. Jadi memastikan uterus itu tetap berada di posisi anteversion atau normalnya lebih tepatnya lagi anteversioflexion. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada ligamentum uterosacralis. Jadi ligamentum yang menghubungkan antara uterus ya, uterus dengan sakral, os sacrum. Cuma di sini nggak ada gambar os sacrumnya ya. Jadi intinya itu ligamentum yang menghubungkan rahim dengan sacrum, os sacrum. Kemudian ada ligamentum latum, ada broad ligament. Jadi broad ligament itu adalah ligamen ligamen yang bentuknya agak berbeda ya kayak yang contoh-contoh sebelumnya kan kalau teman-teman lihat di sini kayak bentuknya itu apa ya bahasanya kayak panjang gitu, panjang pipih kayak selang. Sedangkan kalau yang ligamentum latum seperti namanya broad, broad itu luas. Broad ligamen itu dia bentuknya pipih. Jadi gambar-gambarnya itu seperti di sini. Nah, untuk jenis-jenisnya itu ada di slide berikutnya nanti ada tiga, ada mesosalping, ada mesovarium dan juga mesouterus, mesometrium maksud saya. Kemudian yang terakhir ada ligamentum infundibulopelvicum. Ini adalah nama lain daripada ligamentum suspensorium di sini. Kenapa kok namanya infundibulopelvicum ya? Kembali lagi seperti nama latinnya. Jadi infundi itu maksudnya menghubungkan antara infundibulum. Jadi kan di sini ada struktur tuba fallopi ya teman-teman ya di sini. Nah, tuba fallopi itu sebenarnya dibahas ada di slide berikutnya, tapi ya nggak apa-apa. Jadi di sini itu ada dibagi menjadi empat, ada pars interstitialis, jadi bagian interstisial, kemudian pars ismicum, bagian penyempitannya, kemudian ampularis, dan infundibular di bagian pars keempatnya. Nah, ligamentum infundibulopelvicum ini menghubungkan antara struktur tadi infundibular, tuba fallopi pars infundibular dengan os pelvic. Seperti itu. Jadi ada di sini. Ini kira-kira inilah. Daerah sini ini pars infundibular. Nah, nama lainnya ligamentum suspensorium. Nah, ini tadi yang saya bilang ligamentum latum atau broad ligament. Broad ligament itu ada tiga jenis, jadi mesometrium,
karena dia itu menempel atau dekat dengan uterus ya, mesometrium namanya ini yang lebar ini. Kemudian ada ligamentum mesosalping. Kenapa kok namanya mesosalping? Salping ini adalah nama lain daripada tuba Fallopi. Salping. Terus yang ketiga, yang terakhir ada mesovarium karena dia letaknya dekat dengan ovarium. Ini tiga ini. Ligamentum latum namanya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kita kembali lagi ke suplai arteri. Jadi kalau arteri uterus itu juga sama dengan arteri vaginal, cuma berbeda cabang lagi. Jadi kembali lagi kayak gambar yang tadi, aliran darah itu berasal daripada aorta abdominis, ya kan? Nanti bergerak ke iliaka communis, lalu ke iliaka interna, baru dari iliaka interna ini dia masuk ke vagina uterina. Vagina uterina apa namanya? Arteri uterina. Sorry. Ya, ini baru dari sini bercabang-cabang lah dia ke apa namanya? Ke bagian uterus. Tapi perlu diketahui, suplai darah untuk uterus itu tidak hanya berasal dari aorta abdominis. Bisa teman-teman perhatikan di bagian atas ini. Di sini itu ada pembuluh darah arteri yang menyambung. Di sini ada kita menyebutnya anastomosis. Jadi dia itu juga mendapatkan suplai daripada arteri apa? Arteri ovari. Jadi arteri ovari itu dia merupakan cabang daripada arteri abdominis secara langsung, jadi nggak melewati iliaka. Jadi darah itu kayak langsung masuk ke ovari, terus mengaliri daerah ovarium, daerah tuba Fallopi juga, dan dia itu karena di sini ada anastomosis, dia juga menyuplai daerah uterus seperti itu. Jadi sebenarnya ini mungkin bisa ditambahin satu lagi dari arteri ovari, ya, karena ada anastomosis di sana. Oke. Nah, untuk drainase venanya gimana? Ya sama kayak yang tadi, cuma beda plexusnya aja. Kalau di apa namanya di vagina namanya plexus vena vaginalis, maka kalau di uterus ya namanya plexus vena uterus atau uterina di sini. Jadi ada tiga plexus ya tadi. Ada plexus vagina, ada plexus uterus, sama di sini nanti kita bahas plexus daripada ovari. Cuma kita berfokus sama yang uterusnya dulu. Nah, dari plexus vena, apa namanya plexus vena uterina itu bisa milih, bisa turun ke bawah, bisa masuk ke vena uterina, lalu masuk ke iliaka interna, lalu ke iliaka communis, lalu bergabung ke vena cava inferior, atau ya bisa teman-teman lihat di sini kan juga ada panahnya nih ke atas ini, atau masuk ke vena ovari, ya bergabung dengan apa namanya plexus vena ovarium. Nah, nanti dari sini masuk ke vena ovari, dari vena ovari nanti akan masuk ke vena renalis sinistra, baru ke vena cava inferior. Jadi ada dua jalur ya, nggak cuma lewat bawah, karena di atasnya ada anastomosis, makanya darahnya itu juga bisa balik lewat vena ovari. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Uterus sudah selesai. Kita sekarang maaf, kita lanjut ke bagian struktur tuba Fallopi. Oke, seperti yang sudah dibahas tadi, jadi tuba Fallopi secara anatomis itu strukturnya dibagi menjadi 4 bagian. Ada pars interstitialis, kemudian pars ismica atau ismus, jadi ini adalah bagian yang menyempit di sini. Nah, bagian yang menyempit namanya ismika atau ismus. Kemudian ada pars ampularis, adalah tempat di mana paling sering atau persentase terjadinya fertilisasi ketika ovum bertemu dengan sperma, paling banyak itu di pars ampularis. Kita tanda dengan fertilisasi. Kemudian yang terakhir adalah pars infundibulum. Nah, di pars infundibulum ini ada yang namanya fimbre, adalah bagian jadi FYI infundibulum ini adalah ujung daripada tuba Fallopi yang dia itu membuka secara langsung ke cavum abdomen, jadi terbuka, tidak tertutup gitu. Dan di bagian ujungnya itu ada yang namanya fimbre, seperti jari-jari kecil gitu yang gunanya untuk menangkap ovum yang dilepaskan dari ovarium. Jadi ketika terjadi ovulasi, ya kan, nanti dia akan ditangkap oleh fimbre, barulah dia masuk ke ampula. Nanti kalau ada sperma ya terjadilah fertilisasi di sini, lanjut menggelinding ya, menggelinding, menggelinding, menggelinding terus, lalu sampailah dia ke uterus dan menempel di bagian endometrium.
Oke. Nah, ini adalah potong lintang daripada struktur histologi daripada tuba uterina atau tuba falopi. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah epitelnya yang berbentuk epitel kolumnar bersilia selapis. Saya tekankan kembali bagian bersilianya. Kenapa kok bersilia? Karena di sana itu ya ini tadi yang membantu apa namanya ovum ketika dilepaskan, ditransportasikan daripada ovarium dibawa ke uterus itu karena ada silia-silianya ini. Dia yang membantu ovum menggelinding, ya kan? Ovum menggelinding dari infundibulum ke ampularis, lalu ke apa namanya? Ke ismika, kemudian sampai ke interstisialis baru masuk ke bagian uterusnya, dibantu oleh yang namanya struktur silia ini atau rambut-rambut yang ada di epitel itu. Jadi bukan terbang gitu ya, tapi menggelinding. Nah, sekarang kembali lagi ke suplai arterinya. Jadi kalau tuba falopi kan tadi ya udah dibahas ya. Jadi dari sederhananya kalau ini malah lebih pendek lagi, nggak usah masuk ke iliaka. Jadi langsung daripada aorta abdominis, aorta yang gede di perut itu, ya kan, ada percabangan langsung masuk ke arteri ovarium. Jadi dari arteri ovarium ini dia akan menyebar, menyuplai darah ke ovari dan juga tuba falopi. Jadi cabang-cabangnya banyak. Lebih gampang lah ini untuk apa namanya untuk belajar tentang suplai arterinya. Bisa dibilang topik ini kalau kalian belajar tentang suplai arteri pembuluh darahnya itu lebih enak karena sumbernya itu nggak jauh-jauh beda. Sumbernya ya ini sih aorta abdominis, cuma beda cabangnya aja, nggak jelimet. Sekarang kita bahas tentang venanya. Venanya ya kayak tadi yang udah dibahas. Jadi kalau vena di tuba falopi itu dia akan masuk ke plexus vena ovarium. Dia akan masuk ke vena ovarium yang sinistra, kemudian ke vena renalis yang sinistra, baru ke vena cava inferior. Kecuali itu kalau khusus untuk ovarium yang kiri. Kalau ovarium yang kanan itu berbeda sedikit karena ada variasi anatomis ternyata di sini. Kalau dari ovarium yang kanan, mungkin di sini nggak ada gambarnya ya. Jadi ya aku yakin lah teman-teman pasti bisa sambil ngebayangin dikit. Jadi untuk ovarium yang kanan itu dia juga sama dari plexus vena ovarium. Dia akan ke vena ovarium dextra juga. Dia tidak melewati vena renalis dextra. Tidak melewati vena renalis dextra. Tapi kemana? Langsung ke cava inferior. Oke, jadi langsung ke vena cava inferior. Itu bedanya sama kiri. Kiri itu dia harus lewat vena renalis yang sinistra. Sedangkan yang kanan itu enggak. Dari vena ovarium dextra, dia langsung ke vena cava inferior. Udah, itu aja bedanya untuk yang tuba falopi. Oke, kita lanjut. Nah, tuba falopi udah selesai. Kita masuk ke bagian yang ovarium atau bagian bisa dibilang ini subtopik yang terakhir. Jadi ovarium di sini itu secara anatomis itu juga dibagi menjadi 4 lapisan. Yang pertama adalah germinal epithelium. Di sini germinal epithelium yang paling luar. Kemudian ada tunica albuginea. Jadi tidak langsung korteks, masih ada 1 lapisan di bawahnya. Baru isinya korteks dan juga medula. Secara garis besar itu gampang aja bedain korteks dan medula. Korteks itu isinya folikel-folikel itu. Folikel itu apa? Folikel itu kantongan-kantongan yang isinya di sini kantongan telur. Jadi kayak, ini gambarnya kayak yang ini nih. Ini folikel, ini folikel, ini folikel. Nah, di dalamnya ini yang warna kuning ini adalah ovum. Jadi sel telur. Struktur yang membungkus sel telur itu yang kita sebut dengan folikel. Ini. Nah, banyak ditemukan di mana? Banyak di daerah stroma. Jadi kalau misalnya saya pisahkan, mungkin pakai warna yang sedikit kontras ya, karena kan ini merah ya. Nah, misalnya aku pisahkan kira-kira seperti ini. Nah, bagian luarnya ini adalah korteks. Nah, sedangkan bagian dalamnya ini adalah medula. Medula ini adalah bagian atau zona daripada ovarium yang kaya akan pembuluh darah dan juga persarafan. Jadi banyak sekali jaringan ikat longgar di sana. Loose connective tissue itu di bagian medula. Sedangkan untuk bagian korteks itu isinya ya sel telur, folikel, 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 sama TK dan corpus albicans seperti itu. Nah, ini dia potongan histologisnya. Ini malah lebih jelas lagi ya. Perbedaan yang pengen saya tekanin di sini adalah perbedaan antara lapisan korteks dan juga medula. Bisa diperhatikan lagi. Jadi kayak bentar aku ganti warna lagi dulu. Nah, di sini bagian korteks itu kayak akan folikel-folikel ini besar banget folikelnya.
Ya, paling folikel primer ini. Ya, folikel-folikel kayak gini. Sedangkan di bagian medula itu isinya adalah pembuluh-pembuluh darah. Jadi ada arteri, vena, dan ya jaringan ikat longgar lainnya, loose connective tissue lainnya. Oke, kembali lagi ke supply artery. Supply artery untuk ovari ya sama kayak yang anu ya tuba falopi ya, mau gimana lagi, tuba falopi itu kan percabangan daripada arteri ovari. Jadi ya arteri ovari ya lebih lebih sederhana lagi bahkan. Jadi kayak sama kayak tadi aku ulangin biar kalian semakin paham. Jadi dari aorta abdominis itu akan bercabang langsung darahnya itu masuk ke sini ke arteri ovari dan menyuplai darah ke ovari serta daerah tuba falopi. Itu untuk arterinya dan untuk venanya juga sama. Jadi dari plexus apa namanya plexus kalau yang ovarium kiri ya plexus vena ovarium yang sinistra dia akan masuk ke vena ovarium sinistra, renalis sinistra lalu ke vena cava inferior. Kecuali yang kanan. Yang membedakan apa? Membedakan cuma vena renalis. Kalau yang kanan itu tidak melewati vena renalis sinistra. Jadi tidak melewati vena renalis dextra. Nah, jadi mohon ini menjadi perhatian, jangan sampai keliru karena ini konsepnya bisa dibilang gampang. Udah, ya gitu aja yang perlu diperhatikan untuk supaya daerah yang ada di organ genitalia wanita. Triknya itu di bagian ini aja sih kalau menurutku. Di bagian apa namanya organ ovari sama tuba falopinya aja. Di sini kita bermainnya di venanya ini. Karena ya itu tadi venanya itu yang kanan itu tidak melewati vena renalis. Beda kalau yang kayak tadi di uterus sama yang di vagina ya. Itu gampang. Kanan sama kiri itu sama. Plexus, vena uterus, kemudian ke iliaca interna, iliaca communis, terus vena cava inferior. Udah kanan kiri sama. Dan untuk ovarium dan tuba fallopi itu sedikit khusus saja. Untuk yang kiri itu melewati vena renalis, ya sekali lagi melewati vena renalis sinistra untuk yang kiri, dan yang kanan itu langsung atau tidak melewati vena renalis dextra, tapi dari vena ovarium dextra langsung ke vena cava inferior. Seperti itu. Ya, mungkin kita sudah di bagian penghujung daripada presentasi atau materi. Mungkin tempat dan waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.